Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Valentina dengan NPM 2430067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu proof of stake. Materi ini memberikan gambaran umum tentang proof of stake atau bisa disebut dengan POS dalam konteks blockchain. Penting untuk diingat dan dicatat bahwa teknologi blockchain teruslah berkembang dan ada berbagai variasi dan pendekatan terkait proof of stake sendiri. Jadi, proof of stake adalah salah satu mekanisme konsensus yang digunakan dalam blockchain untuk mencapai persetujuan antara para peserta jaringan tentang keadaan yang valid dan urutan transaksi. Proof of Stake atau POS adalah salah satu mekanisme konsensus yang digunakan dalam jaringan blockchain untuk mencapai keamanan dan validasi transaksi. POS berbeda dengan mekanisme konsensus lainnya seperti Proof of Work atau POW yang digunakan dalam jaringan blockchain. Dalam Proof of Stake, memiliki mata uang kripto yang ada dalam jaringan blockchain dapat memiliki untuk mengunci sejumlah mata uang mereka sebagai stake atau dalam bahasa Indonesia yaitu ditahan. Proses ini juga dikenal sebagai staking. Ketika mata uang ditahan, pemiliknya memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam validasi transaksi dan menambang blok baru. Proses validasi transaksi dalam proof of stake tidak melibatkan pecahan teka-teki matematika yang membutuhkan daya komputasi yang tinggi seperti yang terjadi dalam proof of work. Sebaiknya, validasi dilakukan berdasarkan jumlah mata uang yang telah ditahan oleh pemiliknya. Semakin banyak mata uang yang ditahan oleh seseorang, maka besar kemungkinan mereka untuk dipilih sebagai validator yang berhak mengonfirmasi blok transaksi berikutnya. Saat validator terpilih, maka mereka akan memvalidasi transaksi dan membahayakan ke dalam blok baru. Setelah blok tersebut diverifikasi, blok tersebut akan ditambahkan ke blockchain secara permanen sebagai imbalan atas kontribusinya. Validator yang berhasil akan mendapatkan imbalan berupa mata uang kripto yang ada dalam jaringan. Pada proof of stake, jaringan tidak ada perlombaan untuk menyelesaikan tugas komputasi yang membutuhkan energi dan sumber daya komputasi yang besar seperti pada proof of work. Hal ini membuat proof of stake dianggap lebih efisien dibandingkan dengan proof of work. Selain itu, proof of stake juga mengurangi resiko serangan 51%, yaitu 51 attack karena untuk memanipulatif transaksi yang telah diverifikasi, seseorang harus memiliki mayoritas total mata uang yang ditahan dalam jaringan. Namun, proof of stake memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kecenderungan terjadinya konsolidasi kekuasaan di tangan pemilik mata uang kripto yang memiliki jumlah besar. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan kekuasaan dalam jaringan yang meningkatkan risiko serangan terhadap jaringan. Meskipun proof of stake saat ini digunakan dalam beberapa blockchain seperti Ethereum yang sedang beralih ke proof of stake dengan pengenalan Ethereum 2.0, masih terus ada perkembangan dan penelitian untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi mekanisme konsensus ini. Untuk keuntungan proof of stake, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan proof of stake atau POS dalam jaringan blockchain, yaitu antara lainnya yaitu adalah efisiensi energi. Salah satu keuntungan utama proof of stake adalah efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan dengan proof of work. Dalam proof of work, para penambang harus menggunakan daya komputasi yang besar untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Di sisi lain, proof of stake tidak memerlukan daya komputasi yang signifikan karena validasi transaksi didasarkan pada jumlah mata uang yang ditahan. Hal ini mengurangi konsumsi energi diperlukan untuk menjalankan jaringan blockchain. Yang kedua, adanya skalabilitas. Jadi, proof of stake juga dapat meningkatkan skalabilitas jaringan. Dalam proof of work, semakin banyak penambang yang beruntung dalam jaringan, semakin sulit dan lambat proses validasi transaksi. Dalam proof of stake, karena validasi didasarkan pada jumlah mata uang yang ditahan, pengembangan penambang baru tidak berdampak negatif pada kecepatan validasi. Dengan demikian, proof of stake dapat mengatasi masalah skalabilitas yang terkait dengan proof of work. Ketiga, adanya keamanan dari serangan 51. Jadi, serangan 51 adalah serangan di mana pihak yang memiliki lebih dari 50
daya komputasi dalam jaringan dapat dikendalikan atau memanipulasi transaksi. Dalam proof of stake, serangan semacam itu lebih sulit dilakukan karena serangan tersebut akan membutuhkan mayoritas total mata uang yang ditahan dalam jaringan. Hal ini membuat jaringan proof of stake lebih aman terhadap jaringan 51% dibandingkan dengan proof of work sendiri. Yang ketiga, yang keempat adanya inflasi yang terkendali, yaitu dalam proof of stake memiliki mata uang yang melakukan staking akan menerima imbalan berupa bunga atau imbalan hasil sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam validasi transaksi. Imbalan ini dapat dikendalikan dengan mudah oleh protokol proof of stake, sehingga memungkinkan pengaturan inflasi yang terjadi lebih terkendali. Hal ini berbeda dengan proof of work, di mana inflasi lebih sering terjadi melalui proses penambangan blok baru. Jadi dengan adanya keuntungan ini menjadikan proof of stake sebagai alternatif yang menarik untuk proof of work dalam jaringan blockchain. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak ada mekanisme konsensus yang sempurna dan setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang selanjutnya adalah kelemahan proof of stake. Jadi meskipun proof of stake atau POS memiliki beberapa keuntungan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya yaitu kondisi kekuasaan. Jadi salah satu kelemahan proof of stake adalah kecenderungan terjadinya konsolidasi keuangan di tangan pemilik mata uang kripto yang memiliki jumlah besar. Semakin banyak mata uang yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula kemungkinan untuk dipilih sebagai validator dan mendapatkan imbalan. Hal ini dapat menyebabkan terpusatnya kekuasaan dalam jaringan, di mana sedikit pemegang mata uang besar dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan dan validasi transaksi. Hal ini bisa mengurangi desentralisasi yang diinginkan dalam teknologi blockchain. Yang selanjutnya adalah serangan barang berharga, yaitu Sybil attack. POS atau proof of stake rentan terhadap serangan Sybil attack, di mana penyerang dapat membuat banyak identitas palsu untuk meningkatkan kekuasaan dan mempengaruhi mereka dalam jaringan. Dalam proof of stake, identitas dalam jaringan ditentukan oleh jumlah mata uang yang ditahan, sehingga penyerang dengan banyak mata uang dapat menciptakan banyak identitas palsu yang memperoleh kontrol yang signifikan dan dalam validasi transaksi. Untuk mengatasi masalah ini, protokol proof of stake harus memperkenalkan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti mengharuskan identifikasi atau memiliki persyaratan yang lebih untuk menjadi validator. Yang ketiga yaitu ketidakaktifan staker, yaitu dalam proof of stake memiliki mata uang yang memilih untuk melakukan staking dan berpartifikasi dalam validasi transaksi harus aktif. Namun ada kemungkinan bahwa beberapa pemilik mata uang mungkin tidak aktif atau tidak melakukan tugas validasi dengan konsisten. Hal ini dapat mengganggu keamanan dan konsensus jaringan karena pemilik mata uang yang tidak aktif dan berkontribusi pada validasi transaksi. Protokol proof of stake harus mempertimbangkan cara untuk mendorong partisipasi yang konsisten dan dari pemilik mata uang. Yang keempat yaitu resiko forking ganda atau double spending. Walaupun proof of stake memiliki mekanisme internal untuk menguasai resiko forking ganda, masih ada potensi untuk terjadinya serangan double spending. Dalam serangan ini, seseorang pemilik mata uang dapat mencoba mengirim mata uang yang sama ke dua transaksi yang berbeda secara bersamaan. Meskipun ada langkah-langkah dalam proof of stake untuk mencegahnya, resiko ini tetaplah ada dan perlu diwaspadai. Yang kelima, adanya masalah pemilihan validator. Pemilihan validator dalam proof of stake biasanya menjadi rumit dan membutuhkan algoritma yang cermat. Pemilihan yang tidak adil atau terganggu dapat mengakibatkan validator yang tidak dapat dipercaya atau rentan terhadap serangan. Protokol proof of stake harus dirancang dengan baik untuk memastikan pemilih validator yang adil dan mengatasi resiko pemilihan yang telah dapat dimanipulasi. Yang selanjutnya adalah metode verifikasi. Metode proof of work atau POW dalam para penambang memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk memverifikasi transaksi dan
menambahkan blok baru ke blockchain. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki pertama kali akan mendapatkan imbalan dalam bentuk koin kripto. Proof of Stake atau POS dalam Proof of Stake memiliki koin kripto yang sudah ada dapat memilih untuk mengunci sejumlah koin mereka sebagai jaminan dan berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Pemilik koin yang berpartisipasi secara acak dipilih untuk membuat blok baru berdasarkan presentasi kepemilikan mereka, yaitu konsumsi energi. Dalam proof of work atau POW, proses penambangan proof of work membutuhkan komputasi yang intensif dan memerlukan penggunaan daya komputasi yang tinggi. Hal ini berawal jaringan proof of work cenderung mengonsumsi banyak energi listrik. Proof of stake atau POS pada POS membutuhkan jumlah daya komputasi yang lebih rendah karena pemilihan blok baru tidak bergantung pada kecepatan pemecahan teka-teki. Karena itu, proof of stake diklaim menjadi solusi yang lebih energi efisien dibandingkan dengan jaringan proof of work. Dan selanjutnya untuk perbedaan proof of work dan proof of stake. Dalam proof of work, para penambang memecahkan teka-teki kriptografi yang rumit untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Penambang yang berhasil memecahkan teka-teki pertama kali akan mendapatkan imbalan dalam bentuk koin kripto. Sedangkan dalam proof of stake, pemilik koin kripto yang sudah ada dapat memilih untuk mengunci sejumlah koin mereka sebagai jaminan dan berpartisipasi dalam proses verifikasi transaksi. Pemilik koin yang berpartisipasi secara acak dipilih untuk membuat blok baru berdasarkan presentasi kepemilikan mereka, yaitu konsumsi energi. Sekian materi proof of stake yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.